Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Grahangga. Di sini saya akan membuat konten baru yaitu unboxing mesin Vespa PTS. Kenapa saya membeli mesin Vespa PTS ini? Dikarenakan saya kemarin mengetes top speed Vespa PTS saya hanya sampai 87 km. Saya kurang puas, makanya saya membeli lagi mesin Vespa PTS ini untuk di-upgrade dan mesin yang itu disimpan. Kenapa saya membeli mesin Vespa PTS ini? Dikarenakan mesin Vespa PTS yang 87 km per jam itu disimpan, dia masih banyak originalnya, isapannya masih original, makanya sayang atau lebar kalau di-upgrade. Makanya saya membeli ini untuk yang di-upgrade, bisa dibilang nanti dilas aluminium atau sebagaimananya, banyak lah macamnya. Nanti kita upgrade mesin ini bisa sampai 100 km per jam. Terima kasih juga untuk Mas Sewils dari Klaten, Jawa Tengah. Paketannya udah sampai di rumah saya. Dan nanti kita unboxing mesin Vespa PTS ini, kita bongkar apa aja yang harus diganti, part-partnya nanti kita lihat aja langsung. Nah, untuk sekarang kita langsung aja unboxing mesin Vespa PTS ini. Nah, guntingnya ada di mana sih? Butuh bantuan, aduh. Main Wow. Nah teman-teman, ternyata mesinnya enggak komplit juga, jadi masih banyak yang harus dicari part-partnya apa aja. Knalpotnya masih model yang ori, ada manikulnya juga buat ini langsung nempel, masih layak pakai kalau itu. Nah, kita bongkar aja mesinnya, coba apa aja yang harus diganti. Dari mulai boring dulu. Kuncinya kunci 12. Oh, kunci 11 ternyata. Kunci 11. Bautnya ada 2, harusnya ada 4, nanti kita cari lagi. Untuk headnya masih bisa dipakai, dan
nanti mungkin aku dikopas atau gimana, nanti kata mekaniknya kita lihat lagi boringnya. Oh, jangan lupa buka dulu tutup kipasnya, tutup kipasnya. Kalau misalnya mesin Vespa itu kebanyakan obengin, jadi dimana ada trouble tuh nggak usah terlalu banyak membawa kunci-kunci, jadi hanya cukup membawa kunci 11, kunci 13, sama kunci busi, sama obengin, jadi dia nggak terlalu banyak bawa kunci. Pertama dari sini magnet, paku rotornya nggak ada. Ini paku rotornya ada nggak? Katanya ada. Oh, di sini dalam paku rotornya ada, cuman belum dipasang, mungkin nanti dipasang. Tapi nanti diupload aja, ini nanti kita ganti dengan pakai ini kan, untuk motor, untuk nyari-nyari yang top speednya tinggi, nanti kita ganti. Pastinya ada apa aja. Ini ada per coupling, ini ada untuk kipasnya. Per couplingnya nanti kita ganti, ini nanti kita ganti ke Malossi. Di sini ada untuk couplingnya masih komplit, cuman nggak ada kampas couplingnya karena tadi. Nanti kayaknya masih layak pakai, nanti kita coba aja. Untuk gigi primernya ini ada masih layak pakai juga. Ini udah dibor sininya, masih layak pakai.
boringnya boring spesial, lubang 2. Kalau ada PTS di sini ada lubangnya lagi, lubang 3. Masih layak pakai juga, belum berbes juga. Nah, kita bongkar crankcase-nya. Buat crankcase-nya ini udah nggak bawaan, udah diganti ke baut 10. Nanti kita ganti juga baut crankcase-nya, ini harus ke originalnya lagi. Harus berani kalau ngoprek mesin, harus berani tangan kotor. Oh iya, lubang hisapan ini kita belum lihat. Lubang hisapannya nih. Lubang hisapannya harus dielas dulu crankcase-nya nih. Lubang ininya. Kita nanti buat model-model kayak original lagi. Nanti boringnya diganti sama yang direct langsung dari boringnya, atau ngambil di hisapannya atau dari kontak. Nanti kita coba keduanya, apakah bagus yang langsung dari boring atau langsung dari flip asli. Yang jelas ini harus dielas lagi, dibuat lagi dudukan supaya kembali kayak originalnya, dimana nanti ngambil hisapannya nanti di boring, nanti tinggal ditutup aja pakai plat pakai oleng. Yang jelas ini harus dielas. Ini juga teman-teman banyak udah lem-leman, nanti banyak pekerjaan untuk di pengelasan crankcase-nya. Jadi harus dipanasin dulu lemnya. Mungkin nanti kita dilas lagi, diperkuat, karena motor ini nanti buat top speed tinggi, makanya pengelasannya harus benar juga, soalnya kalau nggak bagus nanti takutnya jebol. Bautnya udah cukup sampai di situ. Nanti kita buka. Pukulnya jangan pakai pukul palu besi, harus palu karet. Oh, ini gigi primer, sekunder. Nanti kita ganti kalau ini. Untuk truk khasnya di sininya udah las-lasan, nanti harus diganti. Kita ganti aja ini truk khasnya, udah layak pakai juga. Laharnya di sini nggak ada, lahar di sini juga ada, tapi harus kita ganti. Di sini lah ini nggak ada. Di sini udah banyak lem-leman, nanti kita harus cek dulu apakah layak pakai atau enggaknya. Ringkas ini kelihatannya banyak banget untuk yang bocor-bocornya. Ini ada sehat dapatnya. Gearboxnya dia masih yang 3 speed, 1, 2, 3. Nanti kita ganti yang ke gigi yang 4 speed. Ini juga masih 3. Crankcase di sini juga harus dilas lagi. Dalamnya juga kayaknya dulunya di sini banyak crankcase-nya pernah nabrak atau gimana, nggak tahu. Yang dulu yang punyanya sampai hancur kayak gitu. Yang penting masih bisa layak pakai. Nanti kita las-las buat tes top speednya juga. Banyak sih barang-barang yang harus dibeli, kayak tutup kupingnya nggak ada di sini. Di sini untuk rodanya juga dia bisa juga, tromol belakangnya juga nggak ada. Karet shock breaker nanti kita ini harus ganti, karet body ini juga harus ganti.
Lahar juga nggak ada, 1, 2, 3 nggak ada juga. Terus yang paling uniknya menurut saya di sini disebutnya, banyak orang bilang cakar ayam, tapi nggak tahu saya namanya apa itu. Yang banyak jelas cakar ayam di sini untuk merubah posisi giginya dari 1, 2, 3, 4. Oke, sampai situ aja guys unboxingnya sini balat-balat. Apakah nanti kalian ada yang request ingin spek mesin ini seperti apa, bisa tulis di kolom komentar, atau apa aja yang harus diganti bisa tulis juga. Nah, sampai sini aja balas-balas. Mungkin kalau ada yang bertanya juga bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya dan share kepada teman-teman agar video ini bisa bermanfaat. Oke, salam mesin kanan.